Shalom semuanya, shalom. Hai adik-adik semua, gimana kabar kalian? Katanya ucapkan selamat hari Paskah. Dari guru-guru juga ucapkan selamat hari Paskah. Buat adik-adik semua di rumah, tetap sehat, tetap semangat di rumah. Ayo sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami boleh mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau pada saat ini Engkau telah memberi kesempatan bagi kami, baik anak-anakmu, untuk boleh beribadah online. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan dengan sukacita yang Tuhan beri buat kita semua. Kita mau belajar lagu ya adik-adik. Pagi hari ini ada lagu baru buat kita semua. Yuk sama-sama kita akan belajar ya. Semuanya bangkit berdiri, kita akan pakai gerakan bersama-sama ya. Haleluya. S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Lagi S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita ku kini jadi penuh. Stop dulu. Bisa adik-adik semua? Lagunya gampang kan. Pujian mengatakan S-A-L-I-B. Kalau dieja itu jadi kata apa ya? Salib. Karena salib Tuhan Yesus kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Yuk kita lebih semangat lagi memuji pujian ini. Dan kita mau bersyukur buat kasih Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi lagi. S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya. Haleluya, puji
angkat tanganmu. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita ku kini jadi penuh. Sukacitaku, sukacita ku kini jadi penuh. Sukacitaku, sukacita ku kini jadi penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Sukacita kita penuh sebab Tuhan Yesus baik bagi saya dan adik-adik semuanya. Ayo lebih semangat lagi, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita mau bersorak-sorai. Haleluya. Yuk semakin semangat memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis, ayo pukul iblisnya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus baik kita semua. Di dalam Dia ada kemenangan bagi saya, bagi Kak Tia, bagi adik-adik semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk kita mau dibimbing oleh Tuhan, mengerti setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo adik-adik kita mau pujikan firman Tuhan, ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong, sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong, lagi Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Ayo semuanya lipat
tangan, tutup mata, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami Tuhan sudah memuji Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami yang mendengarkannya, juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dipulihkan, melalui firman-Mu kami dikuatkan, melalui firman-Mu kami menerima kemenangan daripada Allah. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mati bagi kami Yesus, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hore, adik-adik sudah memuji Tuhan? Sudah ya, kita sudah bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita merayakan apa ya? Ada yang tahu? Kita merayakan Paskah. Paskah itu apa? Paskah itu adalah kita memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Bersyukur adik-adik kalau hari ini kita masih bisa menikmati Paskah bersama-sama, walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama-sama. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, iya, bagaimana Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar buat kita semua ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-56. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-56. Nah, hari ini firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama ya. Kita mau mendengarkan bersama-sama. Adik-adik, siapkan hatinya supaya kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Nah, hari ini cerita firman Tuhan tentang Yesus ditangkap ya. Yesus ditangkap. Kenapa ya kok Yesus ditangkap? Apa Yesus berbuat salah? Apa Yesus marahi orang? Apa Yesus memukul orang? Jadi Yesus ditangkap. Bukan adik-adik ya. Firman Tuhan sudah menuliskan bahwa Tuhan Yesus harus mati, harus berkorban buat siapa? Buat kita semua. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, pada suatu ketika ya, Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di sebuah taman. Ada yang tahu nggak ya nama tamannya apa? Ada yang bisa jawab? Ibu, ternyata adik-adik semua pintar ya, di Taman Getsemani. Ya, ngapain Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Ya, pada satu malam Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Ya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah taman, yaitu Taman Getsemani. Di situ Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa bersama-sama. Ya, di situ tidak bermain, tidak bercakap-cakap biasa, tidak. Tetapi Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan apa? Doa bersama-sama. Nah, adik-adik, setelah mereka selesai berdoa di Taman Getsemani, ada seorang murid yang tidak hadir bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kira-kira siapa yang murid-murid itu? Nah, setelah mereka selesai berdoa Tuhan bersama murid-muridnya, lalu datang seorang murid yang tidak ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa ya kira-kira murid itu? Ada yang tahu? Nah, ternyata nama murid itu adalah siapa? Yudas Iskariot. Ya, Yudas tidak ikut bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berdoa. Ya, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai berdoa di Taman Getsemani, datanglah seorang murid yang bernama siapa tadi? Yudas Iskariot. Dia datang bersama dengan rombongan banyak orang ya, ada yang membawa pedang ya, ada yang membawa bentung. Kira-kira ngapain ya mereka segitu banyak datang ya? Tetapi adik-adik apa yang terjadi? Ketika Yudas Iskariot datang bersama dengan rombongan yang segitu banyaknya, lalu dia menyapa Tuhan Yesus. Ya,
dia memberikan salam kepada Tuhan Yesus. Ya, salam rabi atau salam guru, ya. Lalu dia mendekati Tuhan Yesus dan dia memeluk dan mencium Tuhan Yesus. Nah, ketika Yudas mencium Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi? Ketika Yudas selesai memberikan salam dan dia memberikan ciuman kepada Tuhan Yesus, ya. Lalu rombongan yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu, mereka menangkap Tuhan Yesus. Ya, mereka menangkap Tuhan Yesus, mereka mau mengikat Tuhan Yesus. Ya, ketika rombongan itu mulai menangkap Tuhan Yesus, mau mengikat Tuhan Yesus, lalu ada seorang murid, ya, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu atau pada malam itu. Dia mengambil pisaunya atau pedangnya, lalu dia memotong atau dia menghunus salah seorang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Ya, siapa nama murid itu? Ada yang tahu? Namanya adalah siapa? Petrus atau Simon Petrus. Nah, ketika Simon Petrus mengambil pisaunya atau pedangnya dan dia menghunus kepada salah satu orang yang mau menangkap Tuhan Yesus pada waktu itu dan mengenai telinganya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, jangan kamu lakukan itu, ya. Sarungkan kembali pedangmu. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Adik-adik, kalau adik-adik ada pada waktu itu, kira-kira adik-adik gimana perasaannya? Kan Petrus mau membela Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus mau ditangkap, mau dibawa pergi. Jadi sebagai murid yang baik kan mau membela Tuhan Yesus. Mau menjadi penolong buat Tuhan Yesus. Ya. Itu kan pikirannya Petrus pada waktu itu. Pingin menyelamatkan siapa? Gurunya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, kita melihat bahwa Tuhan Yesus melarang Petrus untuk melakukan hal itu. Tuhan Yesus tidak mau Petrus melakukan sebuah kejahatan. Tuhan tidak mau Petrus melakukan sesuatu yang tidak baik. Yaitu apa? Melakukan perlawanan kepada rombongan yang mau menangkap Tuhan Yesus pada malam itu. Adik-adik, pagi hari ini kita mau melihat firman Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan mengajarkan satu hal yang luar biasa buat kita semua, ya. Adik-adik ingat bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Lalu kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Karena itu sudah menjadi firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah ditetapkan oleh Allah Bapa di surga, melewati semua itu supaya apa? Supaya kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus melakukan satu hal, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus, Petrus, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Ya, Tuhan Yesus tidak mau Petrus melakukan kejahatan dengan apa? Membunuh atau memotong salah seorang dari rombongan itu, tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus, jangan kamu lakukan itu. Ya, walaupun bagi Petrus, aku ingin membela, aku ingin menolong Tuhanku, tidak. Ya, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa memerintahkan malaikat surga turun berpasukan, ya, untuk membela dia. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Karena apa? Tuhan Yesus cinta kepada kita semua. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pengampunan dosa. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semua, ya. Adik-adik harus ingat bahwa betapa baiknya Tuhan itu buat kita semua. Dia sebagai anak Allah, dia sebagai Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasa itu untuk menolong dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mau melakukan semua itu, dasarnya apa? Kasih buat kita semua, ya. Jadi kita mau belajar satu hal hari ini adalah Tuhan Yesus mengajarkan satu hal kepada kita semua bahwa jangan pernah kita melakukan kejahatan, ya, untuk membela diri kita, untuk menyelamatkan diri kita, tidak.
Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua adik-adik sekolah minggu untuk apa? Membalas kejahatan itu dengan apa? Kebaikan. Ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus, jangan Simon Petrus sarungkan kembali pedangmu. Ya, kita melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan yang kita punya adik-adik ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita disakiti, ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, mungkin sebagai manusia, aku marah, aku kecewa, aku sakit hati, boleh. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Supaya apa? Kita harus tetap memiliki apa? Kasih yang besar, kasih yang luar biasa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada rombongan itu, kenapa kamu menangkap aku dengan pedang? Kenapa kamu datang menangkap aku dengan pedang? Bukankah setiap hari aku ada bersama-sama dengan kamu? Tetapi kenapa kamu tidak menangkap aku? Ya, tetapi semua sudah tertulis dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus harus melewati semua itu untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan Paskah pada minggu hari ini mengajarkan satu hal kepada kita semua bahwa kasih itu adalah segala-galanya buat kita semua. Kalau kita punya kasih, kita bisa mengampuni orang. Kalau kita punya kasih, kita bisa memaafkan orang. Seperti apa? Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat video ya, bagaimana Tuhan Yesus bergumul. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berdoa bersama murid-muridnya sebelum segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan daripada siapa? Daripada Tuhan Yesus ya. Jadi doa itu adalah sumber kekuatan buat Tuhan Yesus untuk melewati semua yang akan terjadi di dalam kehidupannya Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik mari ya, kita boleh menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa buat kita semua lewat ibadah Paskah pada pagi hari ini. Ya, adik-adik mari kita mau menyaksikan videonya supaya adik-adik bisa melihat bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa ya. Jadi adik-adik harus ingat ya, firman Tuhan yang kita belajar hari ini ada dua hal. Yang pertama adalah kasih itu melebihi segalanya. Yang kedua adalah kekuatan doa ya. Kalau Tuhan Yesus bisa melewati semua itu dengan apa? Bukan karena Tuhan itu hebat, jadi dia bisa, tidak, tetapi Tuhan juga mempunyai apa? Kekuatan doa yang luar biasa. Doa mengajarkan kepada kita adik-adik, kita bisa kuat, kita bisa mampu, karena apa? Ada kekuatan doa dan kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Yuk adik-adik, kita mau melihat videonya sebentar ya, supaya memberkati kita semua. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan.
Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Adik-adik bagaimana? Sudah melihat videonya kan? Bagaimana Tuhan melakukan semua itu dengan kasih. Ya, nah itu cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Dan mari adik-adik yang sudah diberkati firman Tuhan jangan lupa ya. Lakukan firman Tuhan supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oke, sekarang kita mau lihat ayat hafalannya buat minggu depan ya. Semua siapkan alat tulisnya supaya jangan lupa ayat hafalannya ya. Untuk semua dari kelas balita sampai dengan kelas media ayat hafalannya sama ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21b. Sekali lagi ayat hafalannya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21b. Demikian. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, Roma 12 ayat yang ke-21b, demikian, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua supaya kita menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, yuk sekarang kita tutup mata, kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Kasih Tuhan melampaui segala sesuatu. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan apapun juga itu Tuhan yang datang dalam hidup kami. Tapi kami mau membalas semuanya dengan kasih dan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan Tuhan, buat kasih Tuhan yang besar di atas kayu salib, buat kami semua. Kami bersyukur buat semua itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.